Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumidin. Ikhwatul Islam, saudaraku seakhirnya dimanapun Anda berada, di kesempatan pagi yang berbahagia ini, alhamdulillah kita berjumpa kembali di kajian pagi kali ini, dan insya Allah akan kita simak kajian alimiah langsung dari Banjarmasin, insya Allah bersama guru kita Al-Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari LCMA Hafidhahullah Ta'ala. Alhamdulillah kita sudah terhubung dengan beliau. Kita sempat terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sehat ya Ustaz ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dan untuk tema kali ini yaitu dari kitab Manhaj Imam Asy-Syafi'i dalam Aqidah karya Syekh Dr. Muhammad bin Abdul Wahab Al-Aqil rahimahullahu taala. Langsung saja kita persilakan kepada antum Ustaz, falyatafadhal masykuran. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa 25 Rabiul Akhir 1443 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Manhajul Imam Asy-Syafi'i fi Itsbatil Aqidah, yaitu Manhaj Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dalam penetapan akidah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibatil muslimun, afanillah wa iyyakum. Para pemirsa Ahsan TV dan juga seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dimanapun berada, semoga yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membahas tema yang baru di dalam kitab Manhajul Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yaitu penulis mengatakan Al-Babus Tsani aqidatuhu fil imani wa manhajuhu fi isbatiha. Bab yang kedua yaitu akidah beliau Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dan
metode beliau di dalam penetapannya. Metode beliau, akidah beliau di dalam iman, dan metode beliau di dalam penetapannya. Jadi di dalam pembicaraan masalah akidah ada perkara yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan keimanan. Nanti kita akan bahas. Dan di dalam permasalahan ini ada kelompok-kelompok yang menyimpang dari keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dan bagaimana Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menetapkan permasalahan-permasalahan iman di dalam akidah beliau. Ini yang akan kita bahas insyaallah ta'ala. Wa fihi arba'atu fusul. Di dalam bab ini terdapat 4 pasal. Al-faslul awwal haqiqatuhu wa dukhulul a'mali fihi. Pasal yang pertama adalah hakikat keimanan dan masuknya amal perbuatan di dalam keimanan. Nanti kita akan bahas apa hakikat keimanan dan amal perbuatan apakah masuk ke dalam masalah iman atau tidak. Kemudian al-faslu tsani ziyadatul imani wa nuqsanuhu. Kemudian pasal yang kedua adalah penambahan keimanan dan pengurangannya. Di dalam pembicaraan tentang keimanan nanti kita ada pembicaraan tentang penambahan keimanan dan pengurangannya. Apakah iman itu bertambah ataukah berkurang? Ini ada pembicaraan-pembicaraan yang dibicarakan oleh para ulama akidah. Kemudian yang selanjutnya yang al-faslu tsalits al-istithna'u fihi wa 'alaqatuhu bil Islam, yaitu pengecualian di dalam masalah iman dan hubungannya dengan Islam. Ini nanti belum jelas mungkin bagi yang baru belajar akidah apa maksudnya pengecualian dalam masalah iman. Nanti kita akan jelaskan insyaallah. Saya akan sebutkan dulu pasal-pasal yang disebutkan dalam bab ini saja dulu. Kemudian pasal yang keempat, al-faslu rabi'u hukmu murtakibil kabirah. Hukum pelaku dosa besar. Apa hukum pelaku dosa besar? Dan ini urusannya atau kaitannya dengan masalah keimanan. Baik, kita baca sekarang al-faslul awwal. Haqiqatul imani wa dukhulul a'mali fi musammal iman. Pasal yang pertama adalah hakikat keimanan dan masuknya amal ibadah dalam nama atau dalam penamaan keimanan. Apa hakikatnya? Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala al-Syekh al-Allamah Profesor Dr. Muhammad bin Abdul Wahhab al-Aqil rahimahullahu ta'ala berkata, ittafaqa ahlus sunnati wal jamaah ala anna al-imana i'tiqadun bil janani wa nutqun bil lisani wa amalun bil arkani yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil isyani kama istafadha dzalika fi kutubihim. Artinya ahlus sunnah wal jamaah Ahlus sunnah wal jamaah bersepakat bahwa iman adalah keyakinan dengan hati. Jadi kalau orang namanya beriman itu harus meyakini di dalam hati dengan seyakin-yakinnya. Tidak boleh dia ragu
di dalam hatinya bahwa dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meyakini di dalam hati. Kemudian mengucapkan dengan lisan. Mengucapkan dengan lisan maksudnya adalah dia mengatakan saya beriman kepada Allah. Dengan lisannya dia ucapkan. Saya beriman kepada kitab-kitab Allah. Saya beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Saya beriman kepada para malaikatnya. Saya beriman kepada hari akhir. Saya beriman kepada qadha dan qadar baik dan atau buruknya. Itu maksudnya mengucapkan dengan lisan. Wa amalun bil arkan. Dan beramal dengan anggota tubuh. Beramal dengan anggota tubuh maksudnya adalah apabila seseorang mengaku beriman dengan lisannya, meyakini dengan hatinya, maka harus ada amalan yang dilakukan oleh anggota tubuhnya. Seperti sholat, berpuasa pada bulan Ramadan, membayar zakat, menunaikan haji. Ada amalan anggota tubuh yang dia kerjakan. Kemudian yazidu bit ta'ah. Iman ini bertambah dengan ketaatan. Wa yanqusu bil ma'asi. Dan iman ini berkurang dengan kemaksiatan. Ini menunjukkan bahwasanya menurut Ahlus Sunnati wal Jamaah bahwa keimanan itu bisa bertambah, bisa berkurang. Berarti dia tidak stagnan dalam satu keadaan. Dan ini nanti yang membedakan antara ahlu sunnah dengan ahlu bid'ah. Ahlu bid'ah seperti kaum khawarij, kemudian kaum murji'ah, mengatakan al-imanu syai'un wahid la yatajazza. Iman itu satu kesatuan, tidak berbilang-bilang ataupun tidak terbagi-bagi. Apabila ada iman, berarti imannya sempurna, seperti imannya Abu Bakar, kata mereka. Apabila tidak ada iman, ya sudah, berarti dia tidak pernah beriman, seperti iblis, Fir'aun, dan yang lain. Maka ahlu sunnah tidak. Ahlu sunnah meyakini bahwa iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Sebagaimana yang masyhur hal tersebut di dalam kitab-kitab mereka. Baik. Kemudian penulis berkata, Qala al-Imam al-Baghawi rahimahullah, ittafaqatis sahabatu wat-tabi'una faman ba'dahum min ulama'is sunnati ala anna al-a'mala minal iman. Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala, dan Imam Al-Baghawi adalah ulama Islam abad ke-5 Hijriyah. Ya. Ulama Islam abad ke-5 Hijriyah. Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala. Beliau itu wafat pada tahun bulan Syawal pada tahun 516 Hijriyah. Berarti ulama Islam abad ke-6 Hijriyah. Terkenal dengan kitab-kitabnya, yaitu Syarhus Sunnah, kemudian juga Ma'alimut Tanzil, kemudian juga At-Tahdhib fi Fiqhil Imam Asy-Syafi'i, kemudian juga Masabihus Sunnah. Jadi beliau ahli tafsir, ahli fikih, Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala. Dan nama beliau adalah Abu Muhammad Al-Husain bin Mas'ud bin Muhammad Al-Farra Al-Baghawi. Jadi namanya aslinya adalah Al-Husain bin Mas'ud. Imam Al-Baghawi, ulama Islam abad ke-6 Hijriah, berkata, para
sahabat dan orang-orang yang mengikuti para sahabat setelah para sahabat dari ulama-ulama Ahlus Sunnah bersepakat bahwa amal termasuk dari iman. Jadi tidak ada atau tidak tergambarkan seorang yang beriman tanpa amal. Ya, orang yang beriman pasti dia beramal. Tidak tergambarkan orang yang beriman tanpa amal ibadah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal bagian dari iman. Menurut kesepakatan para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in dan ulama-ulama Islam setelahnya. Kemudian beliau juga mengatakan waqalu innal imana qaulun wa amalun wa aqidatun yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyati. Para ulama juga mengatakan sesungguhnya iman adalah ucapan dengan lisan, amalan dengan anggota tubuh, dan keyakinan dengan hati. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Kemudian setelah itu penulis berkata, waqala al-imam Abu Ubaid Al-Qasim ibn Sallam rahimahullah. Ini Al-Qasim bin Sallam, beliau adalah seorang ulama Islam abad ke-3 Hijriyah. Abu Ubaid bin Al-Qasim bin Sallam Al-Harawi rahimahullahu ta'ala. Nama lengkap beliau adalah yaitu Al-Qasim bin Sallam Al-Harawi. Dan beliau wafat pada tahun 224 Hijriyah. Berarti beliau adalah ulama Islam abad ke-3 Hijriyah. Dan beliau ahli hadis. Kemudian juga beliau adalah muridnya Malik ibn Anas, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Al-Qasim ibn Sallam. Maksud saya adalah beliau terpengaruh dengan Imam Malik ibn Anas, kemudian Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau berkata, "Fal amru alladhi alaihi ahlus sunnati indana ma nassa alaihi ulama'una mimma ikhtasasna fi kitabina hadha anna al-imana bin niyati wal qawli wal amali jami'an wa annahu darajatun ba'duha fawqa ba'd." Kata Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam rahimahullah bahwa perkara yang diyakini oleh ahlu sunnah menurut kita adalah apa yang ditegaskan oleh para ulama-ulama kita yang disebutkan di dalam kitab-kitab kita ini, bahwa iman adalah dengan niat, yaitu dengan hati, kemudian ucapan dan amal seluruhnya, dan bahwasanya iman itu bertingkat-tingkat, sebagian di atas sebagian yang lainnya. Ada imannya yang tinggi, ada imannya yang rendah, ada imannya yang berkurang, ada imannya yang bertambah. Nah, wa qala al-Imam Muhammad bin Al-Husain Al-Ajurri rahimahullah, ya'lamu rahimanallahu wa iyyakum anna alladhi alaihi ulama'ul muslimin anna al-imana wajibun ala jami'il khalqi wa huwa tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil jawarih. Berkata Imam Muhammad bin Al-Husain Al-Ajurri. Imam Al-Ajurri adalah ulama Islam
yang hidup pada abad keempat Hijriyah, Imam Al-Ajurri rahimahullah. Nama beliau adalah Muhammad bin Al-Husain bin Abdullah Al-Ajurri Al-Baghdadi, dan wafat beliau pada tahun 360 Hijriah, berarti ulama Islam abad keempat Hijriah. Beliau berkata, ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu merahmati kita seluruhnya, bahwa yang diyakini oleh para ulama kaum muslimin adalah bahwa iman wajib atas seluruh makhluk, dan iman adalah meyakini dengan hati dan menetapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan anggota tubuh. Meyakini dengan hati, menetapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota tubuh. Baik. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gambarnya ngelak ya. Baik. Ahibatil muslimun a'afanillahu wa iyyakum. Thumma i'lamu annahu la tujzi'ul ma'rifatu bil qalbi wat tasdiqu illa an yakuna ma'ahul imanu bil lisani nutqan, wa la tujzi'u ma'rifatun bil qalbi wa nutqun bil lisani hatta yakuna amalun bil jawarihi. فإذا كملت هذه الخصال كان مؤمنا دل على ذلك الكتاب والسنة وقول علماء المسلمين. Kata Imam Muhammad bin Al-Husain Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala, kemudian ketahuilah bahwa tidak sah pengetahuan dengan hati dan menetapkan dengan hati kecuali bersamanya iman dengan mengucapkan dengan lisan, dan tidak sah pengetahuan dengan hati dan pengucapan dengan lisan sampai terjadi amalan dengan anggota tubuh. Apabila telah sempurna sifat-sifat ini, maka berarti dialah orang yang beriman. Hal ini ditunjuki oleh Al-Quran dan hadis serta perkataan para ulama kaum muslimin. Yang dimaksud dari perkataan ini adalah bahwa apabila ada orang yang meyakini dengan hatinya, maka ini tidak cukup hanya keyakinan dengan hati. Karena iblis juga meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhannya. Iblis meyakini akan hal itu. Tetapi harus ada pengucapan dengan lisan. Kemudian pengucapan dengan lisan dan keyakinan dengan hati tidak cukup, kecuali harus ada pengamalan dengan anggota tubuh. Meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penciptanya, pengaturnya, berkuasanya, dan mengucapkan dengan lisan saya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tidak cukup, harus diimplementasikan dalam pengamalan dengan anggota tubuh. Harus sholat 5 waktu, harus berpuasa pada bulan Ramadan, dan harus membayar zakat, menunaikan ibadah haji, dan seterusnya dari amalan-amalan. Jika sudah terkumpul keyakinan hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota tubuh, itulah orang yang iman yang sempurna keimanannya.
Baik. Kemudian penulis mengatakan wa qala al-hafidhu Abul Qasim Al-Lalaka'i. Al-Lalaka'i, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abul Qasim Al-Lalaka'i. Al-Lalaka'i adalah ulama Islam abad ke-5 Hijriah. Wafat pada tahun 418 Hijriah. Nama beliau lengkapnya Hibatullah bin Al-Hasan bin Mansur At-Tabari Abul Qasim Ar-Razi Asy-Syafi'i, ya, Al-Lalaka'i. Beliau berkata, siyaqu ma ruya 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam fi anna al-imana talaffuzun bil lisan wa i'tiqadun bil qalb wa 'amalun bil jawarih. Yang artinya penyampaian apa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa iman itu mengucapkan dengan lisan. Harus, kalau ada orang yang mengaku beriman, dia harus mengucapkannya dengan lisannya. Kemudian yang kedua, meyakini dengan hatinya. Meyakini dengan hatinya. Kemudian yang ketiga, beramal dengan anggota tubuhnya. Nah, wa awrada riwayatin katsiratan 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam wa 'anis sahabati wat tabi'in wal fuqaha mimma la yasmahul maqamu bi dzikriha atau la yusmahul maqamu bi dzikriha. Dan Imam Al-Lalaka'i rahimahullah, beliau menyebutkan riwayat-riwayat yang sangat banyak dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari para tabi'in, para ahli fikih yang tidak cukup pada kesempatan ini untuk menyebutkannya. Kemudian penulis berkata, wa ruya bisanadihi atau rawa bisanadihi 'anil Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala qala laqitu aktsara min 1000 rajul min ahli al-ilm anna ad-dina qaulun wa amal. Yang artinya, Imam Al-Lalaka'i rahimahullah meriwayatkan dengan sanadnya dari Imam Al-Bukhari rahimahullah. Beliau berkata, aku bertemu dengan lebih dari 1000 orang. Aku bertemu lebih dari 1000 orang dari para ulama yang mereka semuanya menyatakan bahwa iman adalah ucapan dan amalan. Iman adalah ucapan dan amalan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis mengatakan, wa kama sabaqa faqad hakal Baghawi rahimahullah al-ijma'a ala dzalika baina ahli sunnati wal jamaah. Dan sebagaimana yang telah lalu penyebutannya bahwa Imam Al-Baghawi rahimahullah, ulama Islam abad ke-6 Hijriah, menukilkan ijma' atas hal itu, bahwa iman adalah ucapan dan amalan. Ini terjadi ijma', kesepakatan di antara para ulama, di antara ahlu sunnati wal jamaah. Kemudian penulis berkata, kama haka al-ijma' Ibnu Abdul Barr rahimahullah fi kitabih at-Tamhid haitsu yaqul ajma'a ahlul fiqh wal hadith ala anna al-imana qawlun wa 'amalun wa la 'amal illa bi niyyatin wal imanu 'indahum yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah wat ta'ah wat ta'ati kulluha 'indahum iman.
Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian penulis mengatakan, dan sebagaimana telah disebutkan ijma' oleh Imam Ibnu Abdul Barr di dalam kitab beliau At-Tamhid, yaitu Imam Ibnu Abdul Barr berkata, para ahli fikih dan ahli hadis bersepakat bahwa iman adalah ucapan dan perbuatan, dan tidak ada perbuatan kecuali dengan niat, itu amalan hati. Dan iman menurut ahlu sunnah dan ahli fikih serta ahli hadis bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Dan ketaatan seluruhnya menurut para ahli fikih dan ahli hadis adalah termasuk dari iman. Jadi tidak tergambarkan ada orang beriman tapi tidak beramal. Ya. Dan bukan pendapat ahlu sunnati wal jamaah bahwa orang beriman tapi tidak beramal. Ini para ikhwah. Kemudian penulis mengatakan, وَقَدْ عَدَّدَ الْبَيْهَقِيُّ أَسْمَاءَ مَنْ رُوِيَ عَنْهُمْ مِثْلِ هَذَا الْقَوْلِ فِي كِتَابِهِ الْاعْتِقَادِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ أَئِمَّةِ الدِّينِ وَأَعْلَامِ الْهُدَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ مما يدل على صحة قول من نقل الإجماع على ذلك. Dan Imam Al-Baihaqi rahimahullah, Imam Al-Baihaqi adalah ulama Islam yang bermadhab Syafi'i, dan beliau ulama Islam abad ke-5 Hijriah, wafat pada tahun 458 Hijriah. Beliau berkata, beliau menyebutkan nama-nama siapa yang diriwayatkan dari mereka seperti ucapan yang tadi. Iman adalah keyakinan dan perbuatan serta ucapan. Di dalam kitab akidah beliau, yaitu nama-nama para sahabat, para tabi'in, dan ulama-ulama setelah mereka, dari para ulama Islam dan para panutan-panutan yang mendatangkan petunjuk atau yang diikuti. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka. Ini menunjukkan atas benarnya ucapan yang menukilkan ijma atas hal itu. Seperti para imam tadi kan, Imam Ibnu Abdul Barr menukilkan ijma bahwa iman adalah ucapan dan perbuatan. Maka ketika Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala menyebutkan banyak sekali para sahabat, para tabi'in, dan para imam-imam setelah mereka, menyebutkan bahwa iman itu adalah ucapan dan perbuatan, maka ini menunjukkan yang menukilkan ijma benar adanya. Yang menukilkan ijma' benar adanya. Taib ahibbatil muslimun a'afanillah wa iyyakum. Kemudian penulis mengatakan, bal asbaha hadzal qawlu wal i'tiqadu min a'zami sifati ahli sunnati wal jamaah allati imtazu biha an ahli az-zayghi wad dalalati. Faqad rawal Imam Abdullah ibnu Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahumallahu ta'ala bisanadihi an Abdur Razzaq qala kana Ma'marun wa ibnu Jurayj wa Thawri wa Malikun wa ibnu Uyainata rahimahumullah yaqulun al-imanu qawlun wa amal yazidu wa yanqusu. Qala Abdur Razzaq wa ana aqulu dhalik al-imanu qawlun wa amal wal imanu yazidu wa yanqus fa inna
fa in khalaftuhu faqad dhalaltu idzan wa ma ana minal muhtadin. Bahkan akhirnya pendapat ini dan keyakinan ini termasuk sifat yang paling agung dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mereka teristimewakan dengannya, terbedakan dengannya dari ahli bid'ah yang menyimpang dan ahli kesesatan. Telah diriwayatkan oleh Imam Abdullah bin Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah dengan sanadnya dari Abdul Razzaq, beliau berkata, Ma'mar, yaitu Ma'mar bin Rashid al-Azdi, kemudian Ibnu Jurayj, kemudian Sufyan bin Sa'id bin Masruq al-Thawri, kemudian Imam Malik dan Sufyan bin Uyainah, mereka seluruhnya berpendapat bahwa iman adalah ucapan dan perbuatan, bertambah dan berkurang. Abdul Razzaq bin Hammam As-San'ani rahimahullah berkata, dan aku pun berpendapat demikian. Iman, ucapan dan perbuatan. Dan iman bertambah dan berkurang. Jika aku menyelisihinya, maka sungguh aku telah sesat kalau begitu. Dan aku tidak termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, ini perkara sebenarnya penting sekali. Ketika ada orang dianggap wali misalkan, tetapi dia tidak mengucapkan dengan lisannya tentang keimanan, dan tidak beramal dengan anggota tubuhnya, ya, maka ini tidak disebut orang yang beriman, apalagi sampai disebut sebagai wali. Orang yang beriman, apalagi disebut sebagai wali, adalah orang yang alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang yang beriman dan bertakwa. Dan iman adalah ucapan dengan lisan, amalan dengan anggota tubuh, dan keyakinan dengan hati. Jadi yang namanya iman bukan hanya sekedar dengan keyakinan hati, harus dengan ucapan, dengan lisan, dan amal perbuatan dengan anggota tubuh. Masa seorang yang disebut wali tidak sholat misalkan, ya, kemudian tidak mengerjakan amalan-amalan yang disyariatkan dalam agama Islam misalkan, ini tidak sempurna imannya kalau dia orang beriman, apalagi sampai disebut sebagai seorang wali. Jadi ini penting sekali pengertian ini. Bahkan pengertian ini adalah pengertian yang disepakati oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah. Wa qala Syekhul Islami Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa lihadza kana al-qawlu innal imana qawlun wa amal 'inda ahli sunnati wal jama'ati min sya'airis sunnati wa haka ghairu wahidin al-ijma' ala dhalik. Oleh sebab inilah ucapan bahwa iman adalah ucapan dan perbuatan, menurut ahlu sunnah ini termasuk daripada syiar-syiar sunnah, yaitu ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan telah disebutkan oleh banyak ulama, tidak satu dari ulama yang menyebutkan tentang ijma' akan hal itu, bahwa iman adalah ucapan dan perbuatan. Ya, jadi perkara ini nanti merembet kemana-mana. Iman adalah ucapan dan perbuatan. Bukan hanya keyakinan hati saja orang yang beriman, tapi juga harus dengan ucapan dan perbuatan. Nah, ahibatil muslimun, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Kemudian penulis mengatakan, wa qad ikhtalafat ibaratu ahli sunnati fi dzalik ba'da ittifaqihim ala anna al-imana qaulun wa amal wa niyyah. Dan telah terjadi ikhtilaf
ucapan-ucapan ahlu sunnah di dalam hal itu. Setelah kesepakatan mereka bahwa iman adalah ucapan dan perbuatan dan niat. Baru setelah itu terjadi perbedaan. Faminhum man yaqul huwa qaulun wa amal. Dari mereka ada yang berucap bahwa iman adalah ucapan dan perbuatan. Faminhum man yaqul huwa qaulun wa amalun wa niyyah. Dan dari mereka ada yang mengucapkan bahwa iman adalah ucapan, perbuatan dan niat hati. Faminhum man yaqulu huwa qaulun wa amalun wa niyyah wa ittiba'us sunnah. Dan di antara mereka ada yang mengucapkan bahwa iman adalah ucapan, perbuatan, niat dan mengikuti sunnah. Yaitu mengikuti hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa minhum man yaqulu qaulun bil lisani wa i'tiqadun bil qalbi wa amalun bil jawarih. Dan di antara mereka ada yang mengucapkan bahwa iman adalah ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati dan amalan dengan anggota tubuh. Wa taratan yaqulun qaulun wa amalun wa aqidah. Dan kadang-kadang mereka juga mengucapkan bahwa iman adalah ucapan, perbuatan, dan akidah. Ini semuanya hampir sama sebenarnya. Iman adalah mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati, dan mengamalkan dengan anggota tubuh. Kemudian penulis rahimahullah atau hafizahullah ta'ala berkata, Waqala Syekhul Islami rahimahullah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala berkata, wal maqsudu huna anna man qala minas salafi al-imanu qaulun wa amal arada qaulail qalbi wal lisani wa amal al-qalbi wal jawari. Artinya, dan yang dimaksud di sini adalah siapa saja dari ulama terdahulu yang mengucapkan bahwa iman adalah ucapan dan perbuatan. Maka yang dimaksud di sini adalah ucapan hati dan ucapan lisan. Ucapan hati dan ucapan lisan. Jadi dua di sini. Dan amalan hati dan amalan anggota tubuh. Makanya cukup mereka mengatakan iman itu ucapan dan perbuatan. Ucapan dengan lisan dan apa yang terbesit di dalam hati. Dan perbuatan hati dan anggota tubuh. Jadi tetap aja fokusnya atau pembagiannya tiga. Yaitu ucapan lisan, keyakinan hati, dan amalan anggota tubuh. Cuma ungkapannya saja berbeda-beda. Kemudian penulis rahimahullah ta'ala berkata, masih perkataan Syekhul Islam, wa man arada al-i'tiqada ra'a anna lafzal qaul la yufhamu minhu illa al-qaulu adh-dhahir aw khafa dhalik fazada al-i'tiqad bil qalbi. Dan barang siapa yang mengucapkan tadi iman adalah ucapan dan perbuatan dan akidah, maka ia menginginkan bahwa ucapan itu hanya tidak dipahami kecuali hanya ucapan lisan. Maka ia takut akan hal itu, maka beliau menambahkan dengan keyakinan hati. Jadi sama saja sebenarnya. Ya, mau diucapkan iman adalah ucapan dan perbuatan atau ucapan, perbuatan dan keyakinan hati. Semuanya sama. Nah, kemudian penulis mengatakan wa man qala qaulun wa amal wa niyyah. Qala al-qaulu yatanawalu al-i'tiqad wa qaulu lisan wa amma al-amal faqad la yufhamu minhu an-niyyah fazada dhalik wa man fazada dhalik. Nah, adapun yang mengucapkan iman adalah ucapan, perbuatan dan niat. Maka mereka menganggap bahwasanya ucapan ini mengandung hati, ucapan hati, keyakinan dan ucapan lisan. Adapun amal maka tidak dipahami darinya niat, maka pada saat itu mereka tambahkan adanya niat. Jadi kan ucapan, perbuatan dan niat, karena perbuatan tidak masuk ke dalamnya perkara niat.
menurut ini. Ini sama saja sebenarnya. Ungkapan bahwa iman adalah ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan amalan dengan anggota tubuh. Wa man zada ittiba'as sunnah fali anna dzalika la yakunu mahbuban lillahi illa bittiba'is sunnah. Dan siapa yang menambahkan dengan mengikuti sunnah, seperti tadi kan, iman adalah ucapan, perbuatan, dan niat, dan mengikuti sunnah. Kata Syekhul Islam Taimiyah, siapa yang menambahkan dengan kata mengikuti sunnah, karena hal itu tidak terjadi dicintai oleh Allah kecuali dengan mengikuti sunnah. Amalan-amalan tidak akan dicintai oleh Allah kecuali dengan mengikuti sunnah. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ayat Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 31, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Nah, kemudian penulis mengatakan wa ulaika lam yuridu kulla qaulin wa amal innama aradu ma kana masyru'an minal aqwali wal a'mal walakin kana maqsuduhum ar-raddu 'ala al-murji'ah alladzina ja'aluhu qawlan faqat faqalu bal huwa qawlun wa 'amal walladzina ja'aluhu arba'ata aqsam fassaru muradahum kama su'ila Sahlu bin Abdillah at-Tasturi 'anil iman ma hu faqala qawlun wa 'amal wa niyyah wa sunnah. لأن الإيمان إذا كان قولا بلا عمل فهو كفر وإذا كان قولا وعملا بلا نية فهو نفاق وإذا كان قولا وعمل ونية بلا سنة فهو بدعة. Lihat, kemudian penulis mengatakan, dan mereka tidak menginginkan setiap ucapan dan perbuatan, tetapi yang mereka inginkan apa saja yang disyariatkan dari ucapan dan perbuatan. Ya, ini maksudnya. Akan tetapi maksud mereka adalah membantah atas kaum murji'ah yang menjadikan iman hanya ucapan lisan saja. Jadi kalau seandainya ada orang mengucapkan saya beriman kepada Allah, kata mereka, maka kata mereka ini beriman. Meskipun tidak beramal, meskipun tidak berkeyakinan di dalam hati, yang penting dengan lisan saja sudah cukup. Ya. Makanya setelah saat itu ulama Ahlus Sunnah mengatakan, tetapi yang benar adalah iman itu ucapan dan perbuatan. Ucapan dan perbuatan. Makanya ketika Ahlus Sunnah mengatakan iman adalah ucapan dan perbuatan, ini adalah bantahan untuk kaum murji'ah. Untuk kaum murji'ah yang mengatakan bahwasanya iman cukup dengan lisan, tidak perlu keyakinan hati, tidak perlu amalan dengan anggota tubuh. Nah, kemudian penulis berkata, Syekhul Islam rahimahullah ta'ala berkata, dan yang orang-orang yang menjadikan iman 4 bagian, mereka menafsirkan maksud mereka sebagaimana yang dikatakan oleh sebagaimana saat Sahal bin Abdillah at-Tasturi rahimahullah ditanya tentang iman, apa itu? Maka beliau menjawab, ucapan, perbuatan, niat, dan sunnah. 4. Ucapan, perbuatan, niat, dan sunnah. Kenapa? Karena iman jika ucapan tanpa amal, ucapan saja saya beriman tanpa amal, maka ini kekufuran. Dan jika ucapan dan perbuatan saja tanpa niat, maka ini adalah kemunafikan. Jika iman, ucapan, perbuatan, dan niat tanpa sunnah, maka ini adalah bid'ah. Makanya
itu para ulama akhirnya membagi iman itu ada 4, ucapan, perbuatan, kemudian niat, dan juga mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian penulis mengatakan, wa qad istadalla as-salafu rahimahumullah taala lima dhahabu ilaihi binususin katsiratin minal kitabi was sunnati li'annahum rahimahumullah taala la yaquluna ra'yahum fil mas'alah illa ba'da istiqra'in linususil kitabi was sunnati wa fahmi lima'aniha wa sawfa nadhkuru ba'daha insyaallah inda dzikrina li madhhabi Syafi'i rahimahullahu fil mas'alah. Dan para ulama salaf, yaitu para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, telah mengambil dalil terhadap apa yang mereka jadikan sebagai pendapat dengan berdasarkan dalil-dalil tegas yang begitu banyak dari Al-Quran dan Sunnah. Karena para ulama salaf tidak mengucapkan pendapat mereka di dalam permasalahan keimanan ini, kecuali setelah mereka meneliti sangat mendalam terhadap dalil-dalil syariat dari Al-Quran dan hadis dan memahami makna-maknanya. Kita akan sebutkan sebagiannya insya Allah saat kita menyebutkan mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam perkara ini, yaitu dalam perkara keimanan. Nah, tadi itu semua adalah pendahuluan bahwa iman pengertiannya adalah ucapan dengan lisan, beramal dengan anggota tubuh, dan meyakini dengan hati. Itu namanya iman. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Ahibatil muslimun, afanillahu wa iyyakum. Lalu penulis mengatakan, qaulul Asy-Syafi'i rahimahullah fi haqiqatil iman. Pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam hakikat keimanan. Apa pengertian keimanan menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala? Baik, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, man tatabba'a ma ruwiya lana anil imam Asy-Syafi'i rahimahullah wa ma hakahu lana al-a'immatu fi kutubihim min aqwalihi yajidu madhhabahu rahimahullahu ta'ala mutabiqan li madhhabis salaf rahimahumullah tamamal mutabaqah fahuwa yaqul innal imana qawlun wa amal wa yazid wa yanqus. Siapa yang meneliti apa yang diriwayatkan kepada kita tentang Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan apa saja yang dikisahkan kepada kita oleh para imam di dalam kitab-kitab mereka dari perkataan-perkataan Imam Syafi'i, niscaya ia akan mendapati bahwa pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala sesama dengan pendapat para ulama salaf dengan sebenar-benar kesamaan. Bahwasanya beliau berkata, sesungguhnya iman itu adalah ucapan dan perbuatan, bertambah dan berkurang. Wa ilaika ba'du ma ruwiya anhu fi dzalika ma'a bayani manhajihi fi isbatihi liyattadhiha tatabuquhu ma'a madhhabis salaf fil manhaji wan natijah. Dan silahkan, inilah sebagian apa yang diriwayatkan dari Imam Syafi'i dalam perkara keimanan, disertai dengan penjelasan pendapat beliau, metode beliau dalam penetapan keimanan, agar jelas ya kesesuaian Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dengan pendapat para ulama salaf, baik di dalam metodologi ataupun di dalam nilainya. Baik. Yang pertama, riwayat yang pertama. Qala Ibnu Abi Hatim
قال حدثنا أبي قال سمعت حرملة ابن يحيى قال اجتمع حفص الفرد ومصلاق الإباضي عند الشافعي في دار الجروي يعني بمصر فاختصما في الإيمان فاحتج مصلاق في الزيادة والنقصان واحتج حفص الفرد في أن الإيمان قول فعلى حفص الفرد على مصلاق وقوى عليه وضعف مصلاق فحمى الشافعي وتقلد المسألة على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فطحن حفصا الفرد وقطعها. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim, beliau bercerita telah meriwayatkan kepada kami bapakku yaitu Abu Hatim. Beliau Abu Hatim berkata, aku telah mendengar Harmalah bin Yahya At-Tujibi. Harmalah bin Yahya bin Harmalah bin Imran Abu Hafs At-Tujibi Al-Misri, dan beliau adalah ulama madhab Syafi'i dan wafat pada tahun 243 Hijriah. Ulama Islam abad ke-4 Hijriah. Harmalah bin Yahya At-Tujibi berkata, berkumpul Hafs al-Fard. Hafs al-Fard adalah seorang ahli bid'ah. Seorang ahli bid'ah. Imam An-Nasai berkata dia adalah ulama ahli kalam. Dan hadisnya tidak berhak untuk ditulis. Dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengkafirkan Hafs al-Fard di dalam debat-debat beliau. Terkumpul Hafs al-Fard dan Mislaq al-Ibadi, ya, dan beliau berasal dari kelompok Ibadiyah, salah satu sekte dari kaum Khawarij, masih ada sampai sekarang. Berkumpul Hafs al-Fard dan Mislaq al-Ibadi bersama Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam rumah Al-Jarawi, yaitu yang berada di Mesir. Maka kedua-duanya berseteru di dalam permasalahan iman. Mislaq berpendapat bahwa iman bertambah dan berkurang. Sedangkan Hafs al-Fard berpendapat bahwa iman adalah ucapan saja. Maka Hafs al-Fard mengangkat suara atas Mislaq dan bersuara dengan kuat atas Mislaq. Lalu Mislaq melemah. Maka Imam Asy-Syafi'i rahimahullah membela Mislaq. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah membantah. Dan beliau berpendapat bahwa iman adalah ucapan dan perbuatan. Bertambah dan berkurang. Bertambah dan berkurang. Maka Imam Asy-Syafi'i mengalahkan Hafs al-Fard dan memutus pendapat dari Hafs al-Fard rahimahullahu Hafs al-Fard, ya. Menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Intinya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala beliau membantah pendapat Hafs al-Fard bahwa iman hanya dengan lisan saja. Maka kata Imam Syafi'i, iman adalah dengan lisan dan perbuatan. Waqad rawa al-Baihaqi rahimahullah bisanadi an Rabi' bin Sulaiman al-Muradi qala sami'tu asy-Syafi'iyya radhiyallahu anhu yaqul al-imanu qaulun wa 'amalun wa yazid wa yanqus. Dan Imam Al-Baihaqi rahimahullah telah meriwayatkan dengan sanadnya dari Rabi' bin Sulaiman al-Muradi. Beliau berkata, aku telah mendengar Imam Asy-Syafi'i rahimahullah radhiyallahu anhu berkata, iman itu ucapan dan perbuatan, bertambah dan berkurang. Iman itu ucapan dan perbuatan, bertambah dan berkurang. Jadi perkataan Imam Syafi'i rahimahullah sama dengan ulama-ulama salaf. Kemudian warawal Baihaqi bi
sanadin akhar ila Rabi'. Qala anshadani Syafi'i min qilihi syahidtu bi anna Allah la syai'a ghairahu wa ashhadu anna al-ba'tha haqqun wa akhlis wa anna 'ura al-iman qawlun muhsinun wa fi'lun zakiyyun qad yazidu wa yanqus. Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dengan sanad yang lain sampai kepada Rabi'. Yang Ar-Rabi' berkata, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyebutkan syair yang berbunyi, yang artinya adalah aku bersaksi bahwa Allah tidak ada sesuatu selain Allah yang berhak diibadahi, dan aku bersaksi bahwa hari kebangkitan benar adanya, dan aku bersaksi bahwa hakikat iman adalah ucapan orang yang berbuat ihsan dan perbuatan yang suci dari riya dan juga niat-niat yang buruk, dan iman terkadang bertambah dan berkurang. Nah, ini jelas sekali bahwa pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala adalah pendapat yang senantiasa sesuai dengan Ahlus Sunnati wal Jamaah dan juga para ulama salafus salih. Ahibatil muslimun, afanillahu iyyakum. Qala Ibnu Hajar rahimahullah. Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala berkata, qala al-Hakim fi Manaqib Asy-Syafi'i, haddatsana Abu al-Abbas al-Asam anna qala anba'ana Ar-Rabi' qala sami'tu Asy-Syafi'iyya yaqul al-imanu qawlun wa amalun wa yazidu wa yanqus. Berkata Al-Hakim di dalam kitab Manaqib Asy-Syafi'i, telah meriwayatkan kepada kami Abul Abbas Al-Asam. Abul Abbas Al-Asam namanya Muhammad bin Ya'qub. Dan Muhammad bin Ya'qub, beliau wafat pada tahun 346 Hijriah. Ulama Islam abad ke-4 Hijriah. Telah memberitahukan kepada kami Ar-Rabi' bin Sulaiman. Ar-Rabi' bin Sulaiman berkata, aku telah mendengar Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, iman itu adalah ucapan dan perbuatan, bertambah dan berkurang. Ucapan dan perbuatan bertambah dan berkurang. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup dulu, sudah 1 jam kita berbicara. Kita lanjutkan kepada sesi pertanyaan. Jadi kita berhenti pada halaman 160. Kita lanjutkan insyaallah pada kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam. Tafadhal. Baik, demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan dari kitab Manhaj Imam Syafi'i dalam akidah untuk bab hakikat keimanan menurut Imam Syafi'i rahimahullahu taala, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Aqid rahimahullahu taala. Dan saatnya kita dalam sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan di 021-891-06135, atau Anda juga bisa bertanya langsung di 0811-900-7912, dan Anda juga bisa bertanya di WhatsApp di 0811-900-7913. Sambil menunggu pertanyaan dari telepon, kita angkat terlebih dahulu dari pemirsa di WhatsApp Ustadz. Dari Ibnu Kemal dari Cikarang. Ustadz, mohon jelaskan maksud kaum Murji'ah yang mengatakan bahwa iman tidak termasuk dalam amal dan perbuatan. Seperti apakah contohnya? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kaum Murji'ah berpendapat bahwasanya iman itu hanya ucapan dengan lisan dan tidak ada amalan dengan anggota tubuh, atau tidak perlu keyakinan di dalam hati. Siapa yang sudah mengucapkan dengan lisan saya beriman meskipun tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, maka tidak berkurang keimanannya. Keimanannya persis seperti iman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini menurut kaum Murji'ah.
Dan mereka mengucapkan seperti ini karena syubhat yang ada pada diri mereka. Bahwa orang sudah mengucapkan la ilaha illallah karena kita tidak tahu apa amalan yang ada di dalam hati mereka. Hati seseorang kita tidak tahu. Maka cukup dengan lisan saja, kata kaum Murji'ah rahimahumullah, kaum Murji'ah, ya. Dan ini pendapat adalah pendapat yang menyimpang. Karena siapa yang beriman dengan lisan saja tanpa amal, maka ini adalah kekufuran. Dan siapa yang beriman dengan lisan dan amal tapi tanpa keyakinan hati, maka ini adalah orang-orang munafik. Maka harus ada 3, mengucapkan dengan lisan, mengamalkan dengan anggota tubuh, dan meyakini dengan hati. Maka baru ini orang yang sempurna keimanan. Jadi sebab kenapa kaum Murji'ah berpendapat demikian, karena mereka menganggap bahwa amalan hati tidak ada yang mengetahuinya. Cukup orang mengucapkan la ilaha illallah dengan lisannya sudah berarti dia beriman, dan tanpa harus beramal, ya, tanpa harus beramal. Kenapa? Karena kata mereka yang namanya lisan pun ada amalnya, lisan pun juga adalah sebuah amal. Itu pendapat kaum Murji'ah. Wallahu a'lam. Nah, demikian untuk jawaban untuk Ibnu Kemal dari Cikarang. Untuk selanjutnya dari WhatsApp kembali, Ustadz. Mengapa perkataan iman itu bertambah dan berkurang terus diulang-ulang oleh para ulama, Ustadz? Dari Abdullah di Bekasi, silakan. Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ini untuk membedakan antara ahlu sunnah dengan ahli bid'ah. Karena ahli bid'ah seperti kaum Khawarij, mereka menganggap bahwasanya iman itu satu kesatuan. Kalau melakukan dosa besar, ya sudah berarti dia keluar dari iman dan tidak bisa lagi masuk ke dalam iman. Nah, kalau seandainya mereka kaum Murji'ah, mereka mengatakan bahwa la yadurru al-iman ma'adzam. Iman tidak berbahaya dengan dosa. Ada orang berdosa, berzina, maka menurut kaum Murji'ah bahwa imannya masih seperti iman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Seperti itu. Sedangkan ahlu sunnah wal jamaah tidak. Ya, iman yazid bitta'ah, bertambah dengan ketaatan. Wa yanqus bil ma'siyah, dan berkurang dengan kemaksiatan. Jadi perkataan itu membantah ahli bidah, kaum Khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar, dan kaum Murji'ah yang menganggap biasa dosa besar. Kaum Khawarij mengatakan pelaku dosa besar keluar dari iman karena mereka menganggap bahwa tidak mungkin orang yang beriman itu melakukan dosa besar. Karena iman satu kesatuan. Kaum Murji'ah mengatakan bahwa yang melakukan maksiat tidak berpengaruh terhadap imannya, tetap imannya sempurna. Nah, ahlu sunnah wal jamaah di pertengahan, bahwa iman itu bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan, dan banyak dalil yang menunjukkan akan hal itu. Ya, Allah berfirman dalam surat Al-Anfal misalkan, wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum iman. Dan jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka bertambah keimanan mereka. Bertambah keimanan mereka. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal ayat 2. Begitu juga dalam surat At-Taubah ayat 124. Allah berfirman, "Wa idza ma unzilat surah faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. Fa ammal ladzina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun." Wa hum yastabshirun. Dan apabila diturunkan suatu surat, maka di antara mereka orang-orang munafik ada yang berkata, siapakah di antara kalian yang bertambah imannya?
dengan turunnya surat ini. Adapun orang yang beriman, maka surat ini menambah iman mereka. Sedang mereka merasa gembira. Jadi, artinya ada penambahan iman dan ada pengurangan iman. Maka pelaku dosa besar menurut ahlu sunnah adalah mukmin bi imani wa fasiqun bi kabirati. Dia orang beriman dengan keimanan yang ada di dalam hatinya, yaitu asal pokok iman. Tetapi dia berkurang imannya dengan maksiat yang dia lakukan. Seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, jazakallahu khairan untuk Bapak Abdullah di Bekasi. Ada telepon yang masuk. Halo. Halo, dengan siapa di mana? Ya, dari Jambi. Halo, Pak. Dari Jambi. Iya, dengan Ibu atau Bapak? Ya, Ibu. Ya, Ibu siapa, Bu? Ibu hamba Allah. Iya, hamba Allah di Jambi ya. Silakan Bu pertanyaannya. Itu malam tadi kami ada dan siaran langsung di Sunnah. Tapi isi itu kajian itu ada yang kurang cocok selama kami ceramah-ceramah Sunnah tuh, yang terutama bid'ah. Sepertinya tidak kabur Ustaz yang selama kami mengikuti. Langsung pertanyaannya, Bu. Pertanyaan kok dia kalau satu jalur kok enggak agak lain pembahasan Ustaz. Itu yang kami tanyakan. Halo, maaf Bu, putus-putus sepertinya. Itu maksudnya dia kayaknya kurang cocok kalau Ustadz Salahmi membahas masalah bid'ah katanya. Sepertinya seperti itu, Ustaz. Jadi yang kami tanyakan, kok kalau sama-sama istilahnya sama-sama TV sunnah, kok Ustadznya kok agak berbeda penerapannya kayak itu, Ustaz. Nah, mungkin penyampaiannya ya. Iya, penyampaiannya. Iya, macam itulah, Ustaz. Iya, makasih ya, Ustaz ya. Ya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Bisa dipahami, Ustaz? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pertanyaannya masih terlalu umum. Mungkin Ibu yang Ibu maksud adalah ada sebagian ustadz yang berdakwah dan Ibu tadi mengklaim ustadz tersebut berdakwah di TV sunnah. Ya, TV yang mungkin mengusung dakwah sunnah. Nah, Ustadz ini mengatakan bahwa tidak perlu membicarakan bid'ah. Karena kalau membicarakan bid'ah, maka nanti mungkin berhadapan dengan masyarakat atau yang semisalnya. Nah, ini yang Ibu mungkin tidak setuju dengan pendapat Ustadz tersebut. Tapi pembicaranya terlalu global gitu, umum. Belum kita sampai kepada apa yang dimaksud. Tapi yang jelas, perkara memperingati umat dari perbuatan bid'ah ini adalah salah satu ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperingatkan umat dari ajaran bid'ah. Yaitu dalam hadisnya, iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Jauhi oleh kalian perkara yang mengada-ngada. Karena setiap perkara yang mengada-ngada adalah perbuatan bid'ah. Maka ini adalah larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan larangan ini harus disampaikan kepada kaum muslimin sehingga kaum muslimin paham, kemudian menjauhi yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tidak boleh dibiarkan. Mau dia memakai kata bid'ah, mau memakai kata tidak sesuai dengan sunnah, yang penting dilarang mengerjakan amalan-amalan bid'ah yang tidak ada contohnya
dan syariatnya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan dianggap sebagai sebuah amal ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini harus dilarang, tidak boleh dibiarkan, tidak boleh didiamkan. Wallahu a'lam. Nah, baik, demikian untuk hamba Allah yang ada di mana? Lampung ya. Semoga bisa dipahami. Kemudian ada penelpon kembali. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Dengan Taslih dari Bandung, Ustaz. Bapak siapa, Pak? Taslih. Bapak Taslih di Bandung ya. Baik, Ya. Silakan Pak pertanyaannya. Barakallahu fiik, Ustaz. Ustaz, ada yang ingin saya tanyakan. Ini Ana tuh udah merasa nyaman gitu ya, walaupun terus-terusan berusaha untuk bisa menerapkan ilmu. Namun Ana juga ada ustadz-ustadz yang bilang bahwa Ana harus mengajak juga saudara. Yang kebetulan memang di Ana ini Ana 8 bersaudara dan yang masuk ke salaf ini baru 2 orang. Nah, Ana tuh harus bisa mengajak mereka yang belum masuk. Yang dipertanyakan itu adalah awalnya mengajak mereka itu harus bagaimana ya Ustaz? Karena takutnya malah mereka ini kebetulan yang 6 orang ini lebih banyak mengerjakan yang bid'ahnya Ustaz. Jadi mohon penjelasannya. Bagaimana tindakan anak ya. Cukup apa ya? Ya. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sebelumnya saya ingin mengingatkan dulu deh bahwa dakwah salaf mengajak kaum muslimin kepada memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi, bukan seperti sebuah organisasi masuk keluar gitu ya, enggak. Bahkan orang-orang dari kaum muslimin yang mereka mengerjakan perbuatan bid'ah, maka kita katakan mereka asal hukumnya mengikuti dakwah sunnah, dakwah salaf. Cuma terkontaminasi dengan perbuatan-perbuatan bid'ah. Jadi jangan terlalu seram begitu bahwa mereka kelompok lain, kita kelompok lain, tidak. Tetapi kita ingin mengajak kaum muslimin agar memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Yang konsekuensi dari memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat itu menjauhi perbuatan bid'ah. Nah, itu satu poin dulu. Jadi jangan merasa kita eksklusif dari yang lain. Karena sebenarnya kaum muslimin mereka bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mereka kaum muslimin. Mereka mengikuti para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Cuma ada sebagian yang terkontaminasi, tercampur dengan perbuatan bid'ah. Ya. Dan ini saya berbicara tentang awam kaum muslimin. Tercampur dengan perbuatan bid'ah. Nah, tercampur dengan perbuatan bid'ah ini nanti disadarkan. Cara menyadarkan setelah ini saya akan jelaskan. Kemudian beda hal dengan para ahli bid'ah, yaitu orang-orang yang benar-benar menyelisihi Al-Quran, menyelisihi ajaran Rasul, menyelisihi ijma'. Ini ahli bid'ah. Maka dibedakan akan hal itu. Baik. Sekarang intinya bagaimana saya mendakwahi keluarga saya agar mengikuti dakwah salaf, agar
memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Maka yang paling utama harus dijelaskan adalah pertama, belajar makna dua kalimat syahadat dengan sempurna. Apa makna yang benar dari asyhadu an la ilaha illallah? Apa makna yang benar dari asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Kemudian setelah itu apa konsekuensi orang yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah? Apa konsekuensi orang yang bersyahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah? Kemudian setelah itu mengajarkan kepada mereka hal-hal yang kebalikan dari konsekuensi syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah. Artinya hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang-orang yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Seperti pembatal-pembatal keislaman. Seperti hal-hal yang bertentangan dengan konsekuensi syahadat asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nanti dalam penjelasan itu mereka akan kenal sendiri. Oh, ternyata orang yang bersyahadat asyhadu anna Muhammad Rasulullah tidak diperbolehkan beribadah kecuali yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena salah satu konsekuensi syahadat asyhadu anna Muhammad Rasulullah adalah alla yu'badallahu illa bima syara'. Tidak diibadahi Allah kecuali dengan yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada saat itu tidak perlu kita mengerjakan secara khusus membantah bid'ah-bid'ah yang mereka lakukan. Dengan mengajari asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sudah tercukupi dakwah kita agar beribadahlah sesuai dengan petunjuk Rasul, jauhilah perbuatan bid'ah. Sebagian kawan-kawan yang mulai mengikuti dakwah sunnah, dakwah salaf, mereka langsung mengejar kaum muslimin dengan mengatakan ini bid'ah, ini kesyirikan, ini, sedangkan dasarnya mereka belum paham. Nah, akhirnya terjadilah konflik di tengah keluarga, akhirnya terjadilah kericuhan di tengah masyarakat dan semisal. Makanya harus dikenalkan dulu dasar. Dasarnya diambil dari asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wallahu a'lam. Naam. Baik, satu pertanyaan lagi Ustadz dari hamba Allah di Jawa Barat. Bagaimanakah nasib seorang ODGJ atau yang orang tidak waras? Apakah mereka bisa beriman? Atau apabila mereka melantunkan ayat-ayat Al-Quran ataupun sholawat, bisa dikatakan mereka beramal soleh? Ulangi pertanyaannya. Bagaimanakah nasib seorang ODGJ atau orang tidak waras? Apakah mereka bisa beriman? Atau apabila mereka melantunkan ayat-ayat Al-Quran atau sholawat, bisa dikatakan mereka beramal soleh? Demikian Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salah satu syarat dalam pembebanan ibadah terhadap seorang muslim adalah berakal. Seorang muslim berakal, yaitu Islam baligh berakal selain wanita yang haid dan nifas. Maka pada saat itu dia sebagai seorang mukallaf, yaitu dibebani untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apabila tidak berakal, tidak dibebani kewajiban untuk beribadah kepada Allah. Nah, jadi pertanyaan sekarang, kalau seandainya orang tidak berakal, kemudian dia sholat, maka secara hukum fikih tidak sah sholatnya.
Kenapa? Karena sholat memerlukan niat. Sedangkan yang tidak berakal tidak bisa berniat. Apakah dia dapat pahala atau tidak? Maka jawabannya itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas dia tidak diwajibkan untuk ibadah selama tidak berakal. Yang jelas dia tidak diwajibkan untuk ibadah selama dia tidak berakal. Adapun pahala itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, adapun hukum sholatnya sah atau tidak, maka jika dia tidak berakal, maka tidak sah sholatnya secara hukum fikih. Ya, kita hanya bisa membicarakan secara hukum fikih. Pahala tidak berpahala itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Nah. Untuk hamba Allah yang berada di Bekasi, dan ini adalah pertanyaan terakhir, dan sebelum penutup mungkin ada poin-poin terakhir yang perlu antum sampaikan, Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sebagai penutup, maka kita ringkas apa yang sudah kita pelajari, bahwasanya keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah dan Ahlus Sunnati wal Jamaah berijma atasnya bahwa hakikat keimanan adalah mengucapkan dengan lisan tentang keimanan tersebut, meyakini dengan hati tentang keimanan tersebut, dan beramal dengan anggota tubuh dengan keimanan tersebut. Kemudian keimanan tersebut bisa bertambah jika mengerjakan ketaatan, dan bisa berkurang jika mengerjakan kemaksiatan. Ini adalah ringkasan yang kita pelajari, dan inilah keyakinan Imam Al-Mubajjal Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Wallahu a'lam. Nah, demikian para pemirsa Hasan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian bagi kali ini dari pembahasan kitab Manhaj Imam Syafi'i dalam Aqidah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Aqil rahimahullahu ta'ala. Kami ucapkan terima kasih jazakallahu khairan kepada Ustaz atas waktu luangnya mengisi materi kesempatan pagi hari ini, dan juga kepada para pemirsa atas waktu dan partisipasi Anda atas pertanyaan dan juga yang sudah berpartisipasi untuk menelpon kami, dan mohon maaf atas pertanyaan yang belum kami ajukan. Semoga apa yang Ustaz sampaikan di kesempatan pagi hari ini dapat mewakili semua pertanyaan dari Anda sekalian. Kami undur diri dari udara, dan insya Allah kita akan jumpa kembali di setiap Selasa pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat di hari yang sama setiap Selasa ya, jam 9 pagi bersama Ustadz Ahmad Zainuddin Hafidhahullah Ta'ala. Baik, selanjutnya kita akan tutup kajian kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.